Halo, apa kabar pemirsa Kawanwa? Welcome to my channel, Yong Bitung Channel. Berjumpa lagi dengan saya Nando Lengkong. Di sini kita akan membahas banyak hal menarik seputaran dunia, organisasi, kepemudaan, kreativitas, budaya, politik, dan hal menarik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Untuk itu, jangan kemana-mana dan tetap support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar karya anak bangsa lebih dikenal luas. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Nando Lengkong di Yong Bitung TV Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh dua narasumber yang luar biasa. Untuk itu, langsung saja kita sambut. Oke, jadi pada malam hari ini saya sudah didampingi oleh narasumber yang begitu luar biasa. Datang jauh-jauh di tempat ini, hadir bersama kita, Bung Hendra. Halo, apa kabar Bung? Oke. Baik, Salam Corona, sehat selalu. Oke, jadi Bung Hendra ini adalah Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Sulawesi Utara. Perkenalan lebih lanjut, langsung saja kita kupas tentang Bang Hendra. Oke, Bang, bisa perjelas untuk data pribadi mungkin dan posisi jabatan di LMPP sendiri seperti apa? Ya. oke, terima kasih Bu Nando. Ya, Selamat malam. Salam perjuangan. salam. Perkenalkan, nama saya Hendra Tololiu, putra asli Minahasa. Kelahiran bulan Juli tanggal 27 tahun 74. Kapasitas saya di Laskar Merah Putih Perjuangan sebagai ketua markas daerah. Jadi memang untuk penyebutan kepengurusan di provinsi itu markas daerah ya, Bang? Ya, Mada Sulut atau markas daerah. Markas daerah. Kalau untuk tingkat kabupaten kota, itu Marcap. Marcap atau markas cabang. Kalau tingkat kelurahan, markas anak ranting. Oh, markas anak ranting. Oke, lanjut Bang. Pekerjaan sebelumnya seorang jurnalis di media Bayangkara Indonesia. Dan kebetulan saya aktif. Tugas saya di Sulawesi Utara sebagai fungsi kontrol untuk pihak kepolisian yang berada di Polda Sulut. Luar biasa ini. Berarti memang selaku ketua Biro Sulut ya. Jadi memang Kepala berinteraksi. perwakilan. Ya, Kepala berarti perwakilan. memang berinteraksi dengan para petinggi-petinggi di jajaran Polda dan Polres tentunya. Ya, kira-kira begitu Bung. Jadi memang bintang tamu kali ini luar biasa. Oke Bung, untuk kepengurusan LMPP di Mada Sulut sendiri, ada bisa jelaskan sedikit tentang tupoksi atau posisi-posisi yang inti-inti? Di Laskar Merah Putih Perjuangan, kebetulan saya sebagai ketua didampingi sekretaris dan bendahara dan beberapa wakil. Ya, Dan di komando kita ada panglima, 5. ada kepala staf, ada komandan brigade, serta komandan provos. Berarti memang kalau mau dilihat dari struktur ini luar biasa, komplit. Ya, Itu kira. lengkap. Ya, begitulah Ini Bung Dan. satu kepengurusan yang komplit, yang lengkap seperti ini berarti adalah organisasi yang besar. Dan organisasi yang besar tidak lepas dari fondasi yang begitu kuat. Fondasi kali ini saya akan bahas dengan Bang Hendra mengenai sejarah berdirinya Laskar Merah Putih Perjuangan. Oke Bung, bisa sharing-sharing sedikit tentang sejarah singkat LMPP? Oke, Bung Nando, kebetulan saya sebelumnya di Laskar Merah Putih, Ya, kapasitas itu ormas berbeda ya Bang? ya ormas sebelumnya. Oh, Jadi sebelumnya. sejarah Laskar Merah Putih Perjuangan itu diawali oleh Laskar Merah Putih. Oh, Laskar Merah Putih. Ya, kebetulan saya di Sulawesi Utara sebagai sekretaris Sekretaris pada waktu itu. Dan sejarah berawal berdirinya Laskar Merah Putih ini itu di tahun 99. Waktu pada saat Timor Leste atau Provinsi Timur itu lepas Ya. dari pangkuan Ibu Pertiwi. Ya. Sehingga di ibu kota sana ada forum bersama, beberapa ormas itu gabung. Jadi forum bersama Laskar Merah Putih, mereka berkomitmen
Mulai saat itu tidak ada lagi ke depan sejengkal tanah itu lepas dari NKRI. Sehingga komitmen bersama ini banyak direspon seluruh anak bangsa yang dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata di semua provinsi Laskar Merah Putih eksis. Tapi sayang, di kepengurusan akhir 2 tahun lalu ada polemik yang terjadi internal sehingga teman-teman yang keluar dari Laskar Merah Putih mendirikan ormas yang baru. Namanya Laskar Merah Putih Perjuangan. Jadi memang berawal dari lepasnya Timur Timur dari wilayah NKRI sampai timbul keterpanggilan untuk persatuan ormas-ormas di waktu itu, dan dia berkembang jadi Laskar Merah Putih Perjuangan dan pecah lagi menjadi Laskar Merah Putih Perjuangan dari Laskar Merah Putih. Ya. Oke, jadi untuk kepengurusan LMPP sendiri Bang di wilayah Mada Sulut sudah perkembangannya sudah seperti apa? Untuk di Sulawesi Utara kebetulan saya yang melakukan sosialisasi. Kami di markas daerah Sulawesi Utara sudah ada di 13 kabupaten kota. Ya, Iya, tinggal 2 genap ya. ya tinggal 2 untuk daerah Boltim dengan daerah Talaut. Yang lain sudah mendapat rekomendasi mandat sehingga mungkin dalam beberapa bulan ini sudah ada kepengurusan yang baru. Memang kalau mau berpaku pada sejarah dan tujuan intinya Laskar Merah Putih Perjuangan berdiri, sebenarnya kita harus perkuat justru dari pesisir atau dari kabupaten kota terpencil atau apa istilahnya, pokoknya kecamatan maupun kelurahan yang paling dekat dengan perbatasan NKRI ya Bang. Ya, memang benar. Dan biasanya itu lemahnya suatu negara itu diakibatkan daerah pesisir pantai atau pinggiran Iya. perbatasan itu daerah konflik. Konflik Dan saya sebenarnya memang untuk Sulawesi Utara kita fokus di daerah Talaut. luar biasa. Memang kalau mau dilihat minta maaf karena memang daerah-daerah terpencil biasanya tidak dilatar belakangnya oleh pendidikan yang tinggi. Ini yang penyebab utama mudahnya mereka terprovokasi sehingga bisa menimbulkan perpecahan ya Bang. Ya, Jadi, benar Bung Nando. Laskar Merah Putih Perjuangan di sini hadir sebagai solusi untuk membackup atau menghandle hal tersebut. Istilahnya merangkul masyarakat agar tidak mudah dipecah belah. Begitu ya Bang. Apalagi ditambah dengan kurangnya perhatian pemerintah entah di zaman kepemimpinan siapa, tetapi kita lihat perkembangan pemerintahan saat ini memang sudah melakukan beberapa terobosan yang memang lebih mengkhususkan atau lebih mengoptimalkan pelayanan di daerah-daerah terpencil khususnya ya. Jadi kiranya ada kecocokan visi misi antara Laskar Merah Putih Perjuangan dan pemerintahan saat ini. Kira-kira ke depan bisa dipastikan ini berarti LMPP akan lebih berjaya lagi ya Pak. Insya Allah, mudah-mudahan Oke. seluruh Laskar Merah Putih Perjuangan yang ada dari Sabang sampai Merauke ini bisa ada kepengurusan. Oke, kita lanjut. Saya akan tanya-tanya sedikit tentang visi misi dari Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri seperti apa. Oke, jadi Bang bisa share untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah biar lebih tahu lebih dalam visi misinya apa sih kalau tentang Laskar Merah Putih Perjuangan. Visi Laskar Merah Putih Perjuangan sebagai anak bangsa kita harus mengawal konsensus kebangsaan. Dulu dikenal 4 pilar. 4 pilar. Ya. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 45, yang ketiga NKRI harga mati, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai anak bangsa kita harus kawal. Jangan sampai NKRI ini ada yang lepas. Waktu saya juga masih sekolah sempat ikut dulu masih SMA pendidikan di hal untuk 4 pilar ini. Jadi istilahnya di sini kita belajar tentang mempertahankan Indonesia. Apabila kita kuasai 4 pilar, dijamin pasti tidak, apabila semua masyarakat Indonesia menerapkan yang namanya 4 pilar, tidak akan ada sejengkal pun lahan NKRI yang lepas. Begitu ya Bang? Ya. Dan juga nilai-nilai persatuan dan kesatuan pasti lebih kuat. Oke Bang, mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah mulai tertarik ini dengan Laskar Merah Putih Perjuangan. Apalagi bagi mereka yang memang memiliki latar belakang nasionalis yang tinggi.
Iya. Nah, di sini mereka akan bertanya lah, syarat untuk bergabung dengan Laskar Merah Putih seperti apa? Mungkin jangan sampai ada pungutan biaya, ada persyaratan khusus dan persyaratan tertentu. Di sini eh, Ketua Mada Sudut bisa perjelas. Untuk persyaratan masuk di Laskar Merah Putih sederhana aja. Ya. Jadi bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, Ya. ya minimal lah mahasiswa lah, itu sudah bisa bergabung di Laskar Merah Sudah Putih. harus memiliki KTP. Pada intinya sudah memiliki KTP. Bagi anak-anak bangsa yang ingin bergabung, silakan. Kami tidak memungut pendaftaran. Jadi yang mau berkomitmen untuk membangun bangsa ini, silakan aja. Kita akan bergabung di Laskar Merah Putih Perjuangan. Apakah ada batasan untuk perekrutan untuk anggota Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri atau seperti apa, Bang? Untuk pembatasan kita tidak ada. Semakin banyak semakin bagus. Supaya di setiap wilayah NKRI ini sudah ada kepengurusan. Apalagi kita lihat sekarang kan banyak anak muda ini yang hanya fokus aja di internet, ya. Saya perkembangan Apalagi teknologi. ya pendidikan bela negara kurang. Ya. Ya nantinya di Laskar Merah Putih Perjuangan kita ada pendidikan bela negara. Wah, luar biasa. Karena memang sudah ada banyak sosial eksperimen tentang masyarakat Indonesia, khususnya anak kecil dan para pemuda dan pemudi di sini sudah mulai kehilangan jati diri untuk mencintai negara. Jadi kalau ada yang ditanya, kenal nggak presiden kedua, ketiga, dan seterusnya? Biasa cuma hafal yang pertama dan yang saat ini menjabat. Inilah menjadi kelemahan kita masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada doktrinasi lewat perkembangan teknologi yang salah dimanfaatkan. Begitu ya, Bang? Ya. Ya, jadi perannya Laskar Merah Putih di sini justru untuk mengarahkan anak bangsa agar lebih mencintai dan menghargai NKRI, agar negara kita lebih maju tentunya ya, Bang. Di sini saya akan bertanya mengenai perkembangan Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri seperti apa sejauh ini di Indonesia maupun di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah yang dipimpin Abang Hendra sendiri. Untuk Indonesia kita sudah ada di 34 provinsi. Lebih khususnya untuk Sulawesi Utara kita sudah ada di 13 kabupaten kota. Sudah luas. Ya. Jadi daerah Bolmut dengan daerah Talaut yang kurang. Oke, Bang. Saya juga akan bertanya, tujuan Laskar Merah Putih Perjuangan ke depan seperti apa, atau ada target tertentu atau ada target khusus tidak? Karena dah maaf, Bang, saya tanya buka-bukaan di sini karena pada awal saya lihat lambang Laskar Merah Putih Perjuangan dan mendengar nama Laskar Merah Putih Perjuangan ini banyak juga yang tanyakan kepada saya, ini sebenarnya identik dengan partai politik, Bang. Ya, karena berlihat dari lambangnya atau juga benderanya ada misalnya kepala Garuda yang identik dengan partai politik yang ada di Indonesia. Yang kedua dari penyebutan nama, perjuangannya ini juga istilahnya identik dengan sebutan atau partai yang ada di Indonesia. Jadi mungkin Abang Hendra bisa perjelas, karena kita berkaca dari sejarah Indonesia bahwa rata-rata partai politik besar justru ini berawal dari organisasi nasionalis. Seperti bisa kita contohkan saja ada Partai Nasdem di sini, Bang, yang awalnya juga lahir dari organisasi atau LSM. Apakah ke depan akan mengikuti jejak karir dari Partai Nasdem atau seperti apa, Bang? Oke, Bun Nando. Untuk tujuan Laskar Merah Putih yaitu kita mewujudkan cita-cita perjuangan proklamasi, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Luar biasa. Untuk ormas ke depan nantinya ya insya Allah masih tetap tidak akan mengarah ke partai, karena sesuai komitmen untuk mendirikan awal kita tidak ada mengarah ke partai politik. Tapi ya saya tidak tahu pemimpin-pemimpin ke depan itu nantinya bisa saja kan dinamis. Yang penting visi misinya masih tetap cinta NKRI dan NKRI harga mati ya, Bu. Iya. Kalau mengenai lambang kita, banyak orang yang mengenal perjuangan. Laskar Merah Putih identik dengan perjuangan. Mereka menganggap bahwa kita ini di background oleh partai politik. Apalagi lambang burung Garuda. Itu identik dengan Gerindra. Saya selalu sosialisasi mengatakan bahwa kita ini bukan partai politik, bukan organisasi sayap. Yang pasti kita ormas murni. Ormas nasionalis. Ormas nasionalis.
Oke Bang, jadi selanjutnya saya dengar ada orang hebat atau ada orang besar yang berdiri di belakang Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri. Ya, saya sebut sini dengan hormat ada Wakil Presiden Haji Maruf Amin. Memang adalah orang berpengaruh, orang nomor 2 di Indonesia. Jadi bisa dijelaskan di sini lebih detail bahwa kapasitas beliau seperti apa, Bang? Di Laskar Merah Putih Perjuangan, pembina sekaligus penasihat itu adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf. Wah, Dan biasa itu. kebetulan beliau sekarang dikenal sebagai RI2 atau Wakil Presiden. Oke, Bang. Bisa ditutup dengan kata-kata motivasi dari Abang untuk anak bangsa atau pemuda-pemuda misalnya, ya, satu dua kata lah. Oke, biasanya saya sosialisasi di kabupaten kota itu selalu ada penekanan, ya. Siapa saja yang ingin bergabung di Laskar Merah Putih, kami siap menerima seluruh aspirasinya. Karena kita sebagai wadah aspirasi seluruh anak muda yang ada. Dan selalu motivasi saya selalu bilang, kita tetap semangat dan semangat. Karena NKRI itu adalah harga mati dari Laskar Merah Putih Perjuangan. Jadi memang ini keterpanggilan dari seorang yang nasionalis ya, Bang. Iya, Karena benar. memang sesuai dengan undang-undang tertinggi di Indonesia bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua kita masyarakat Indonesia. Jadi di sini LMPP berinisiatif untuk membangun dan mendidik karakter anak bangsa lewat organisasi ini. Oke, jadi untuk kalian semua yang ada di rumah yang masih penasaran dengan Laskar Merah Putih Perjuangan, langsung saja. Oke Bang, mungkin untuk mereka yang ada di Sulawesi Utara, ada situs atau ada fanspage tentang Laskar Merah Putih Perjuangan Sulut agar bisa dapat menggali info lebih lanjut. Oke, Oh, di bisa. sosmed kita ada Laskar Merah Putih Perjuangan Sulawesi Utara. Kalau di fanpage sama Nanti juga. sudah tercatat di bawah ini Jadi pemirsa. Boleh Laskar cek. Merah Putih Perjuangan Sulawesi Utara. Fanpage sama Facebook kita lengkap. Wah, luar biasa. Website juga ada. Laskar Merah Putih Perjuangan. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Berat untuk keabsahan dan legalitas LMPP sendiri khususnya Mada Sulut. Sudah sejauh mana Bang? Kebetulan ormas kita sudah mendapat surat izin dari Kesbangpol. Kebetulan sebelum saya ke Rapimnas itu saya sudah selesaikan dan itu langsung ditanda tangan dan diserahkan oleh Kepala Kesbangpol Sulut, Bapak Stephen Leo. Oke, luar biasa. Yang paling terakhir Bang, ada satu. Ini supaya masyarakat Sulawesi Utara khususnya tidak bingung lagi. Ada kegiatan apa yang sempat dibuat oleh MPP Sulut? Jadi sudah sejauh ini seperti Abang bilang tadi 3 bulan berjalan, sudah ada kegiatan apa yang dilakukan Mada Sulut? Untuk di Sulawesi Utara kita ada beberapa kegiatan. Yang kemarin teman-teman sudah melakukan kegiatan. Kemarin kan Sulawesi Utara kan kena banjir khususnya Kota Manado. Ada teman-teman kita sudah melakukan kegiatan dapur umum dan kebetulan bakti sosial itu sudah kami lakukan. Dan nantinya kita ke depan ada program yang untuk anggota, tujuannya untuk lebih peningkatan kesejahteraan khususnya anggota. Kita ada LMPP online, yaitu itu bisa dilihat di Play Store, kita bisa klik dan kita download. Oke, jadi memang ada aplikasi yang sudah terdaftar di Play Store. LMPP online ini fungsinya apa sih Bang? Atau nanti ada gambaran sebelum masyarakat download? Untuk fitur-fitur yang ada di Play Store itu kita ada berbisnis pulsa, berbisnis token, bisa berbisnis bayar BPJS, PDAM, ada berapa banyak fitur. Jadi bagi anggota LMPP yang ingin berbisnis, kita menawarkan beberapa fitur yang ada di Play Store. Silakan Anda buka di Play Store, cari LMPP online. Di situ banyak bisnis yang akan kita lakukan nanti. Oke, jadi memang kalau mau lihat dari persiapannya Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri, memang ini bukan satu hal yang kecil pemirsa, karena sampai aplikasi online pun sudah disiapkan dan sebenarnya tanpa kita berbisnis pun di situ sudah menguntungkan diri sendiri dulu. Itu yang menjadi pokok utama. Karena di situ saya sempat coba download Bang. Pulsa di situ lebih murah daripada pulsa yang jual di
kios-kios pada umumnya ya Bang. Ya benar. Jadi Kalau Bapak Ibu mungkin barangkali sering isi pulsa, biasanya pulsa 100.000 kalau di pasaran, Bung Lando. ya, kalau di sini pengalaman saya beli ada yang 105 sampai 110. Ya, kalau di LMPP online kita hanya 97 ya. Iya, 97. Pasti jauh memang lebih murah. Di sisi lain Ya, di sisi kita tidak perlu mengeluarkan istilahnya uang bensin atau uang ojek atau uang transport karena bisa beli langsung dari rumah ya Bang. iya, Tinggal karena ada beberapa kemudahan. Kalau memang untuk anggota LMPP mau berbisnis silakan. Biasanya kita lakukan ini untuk pengguna pribadi aja. udah pribadi ya. Ya, pribadi aja. Kalau kita merasa ini memang menguntungkan, mengapa tidak kita jual? Jual ya. Istilahnya saling membantu lah. Istilahnya kerabat. Ya, intinya saya berpikir di sini yang pertama harganya sudah lebih murah, yang kedua saya tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi, dan yang ketiga komplit. Karena kita tahu sendiri kalau kita pun mau bayar contoh PDAM, kalau kalau kita harus ke kantor atau bayar PLN harus harus ke kantor dan duduk antri, dan apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini kan Bang, istilahnya takut-takut. Untuk semua masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitas via online. Sebenarnya ini menjadi solusi untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk menggunakan LMPP online. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai aplikasi LMPP online yang memang sangat membantu kita semua masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tidak cuma itu, Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri menyiapkan salah satu bisnis yang tidak kalah menarik. Untuk itu, di sini kita juga akan bertanya kepada Bang Hendra terkait bisnis tersebut. Penasaran? Ya, dari tadi sudah terpampang. Ini adalah Renal, atau bisa Bang Hendra jelaskan lebih detail tentang sejarah Renal atau kelebihan, keuntungan, dan istilahnya bisa bantu promosikan agar ini meminat masyarakat yang ada di rumah. Bagaimana Bang? Coba jelaskan sedikit Pak. Oke, Bapak, Ibu yang ada di rumah, Laskar Merah Putih Perjuangan mempunyai terobosan. Terobosan kita yang terbaru, kita dilengkapi bisnis yang namanya Renal. Kebetulan Renal ini, Bung Dando, Ya. owner itu, pemiliknya itu putra Sulawesi Utara dan putri Sulawesi Utara. Luar biasa. Kita harus berbangga ya saat menjadi putra Kewanua juga ya. Renal itu diambil dari nama Ricky dan Angel. Ricky dan Angel. Kebetulan Pak Ricky seorang staf ahli dari Marta Tilaar, doktornya Marta Tilaar, pembuat kosmetik ini. Terkenal ini. Kebetulan beliau lulusan terbaik dari Amerika, ya. Sehingga ada suatu kosmetik ini yang dibuat beliau, mereka berupaya pasarkan secara bisnis jaringan atau multi level. Dan kebetulan di Renal ini nanti akan di launching bulan Maret. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung di Laskar Merah Putih, kita nantinya akan dibekali. Ada bisnis jaringan. Jadi kekuatan jaringan yang bisa berbicara di sini. Dan nantinya akan meledak. Saya yakin pasti akan meledak. Dan itu dimulai dari Sulawesi Utara. Oke Bang, saya potong sedikit karena ini Abang sudah berbicara tentang MLM atau multi level marketing. Kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Utara sudah trauma dengan kata MLM. Ya, Apakah benar. Apa poin yang menjamin bahwa Renal itu berbeda dengan istilahnya MLM yang lain? Seperti kita ketahui bersama, bisnis Renal ini bisnis yang dimulai dari Sulawesi Utara. Owner tadi saya lupa ya. Jadi Ricky dan Angel, singkatan dari Renal. Ya. Dan kebetulan bisnis Renal ini diawali di Sulawesi Utara. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu. Biasanya bisnis multi level ini kan mereka bilang bisnis tipu menipu. Ya, itu kalau ini tidak perlu di dunia masyarakat. Ya, tidak perlu karena owner sekaligus yang buat ini kan orang Sulawesi Utara. Ya. Jadi kesempatan ini atau momentum ini harus kita gunakan sebagai warga Sulawesi Utara. Marilah sama-sama
kita mengikuti Laskar Merah Putih dan kita langsung join di bisnis renal ini. Oke, Dan jadi itu sangat menguntungkan buat Anda nanti. oke, Kapan lagi Sulawesi Utara bisa berbicara di kancah ya. nasional? Jadi memang kalau MLM itu yang kebanyakan kan dari luar, Bang. Iya, Istilahnya habis untung, habis menang, habis peras uang masyarakat, ini cabut. ya, itu Kalau banyak untuk yang terjadi. iya, kalau untuk Rinal sendiri, kalau mau pikir dengan logika tidak mungkin karena yang Iya, pertama tadi ownernya atau pengelolanya, pemiliknya asli orang putra daerah dan putri daerah. Tidak lupa juga karena ini terkait dengan Ormas Laskar Merah Putih, kita tadi sempat bahas mengenai orang-orang besar di belakang Laskar Merah Putih sendiri. Di situ ada wakil presiden. Di sini kan paradigma masyarakat bisa diobati dengan hadirnya nama wakil presiden, tidak mungkin menipu masyarakat. Jadi seperti iya. itu ya, Bang. Dan untuk kelebihan Rinal sendiri saya sudah mencobanya, saudara-saudara. Saya bisa menjamin di sini, Bang, 1 minggu kalau tidak ada perubahan apabila beli di saya, uang saya kembalikan. Ya, Karena memang setuju. luar biasa ini Dan perkembangannya, itu kita sering perubahan. sosialisasi di kabupaten kota, apabila kalau muka tidak kinclong, uang bisa kembali. Ya, tetapi untuk Rinal sendiri tidak berpatokan pada kosmetik ya, Bang. Ya, ada juga beberapa produk. Kita ada beberapa produk. Nantinya setelah launching, nanti kita akan promosikan produk-produk apa. Selain kecantikan, ada banyak produk yang akan kita tawarkan. Jadi untuk produk awal di sini saya lihat bisa dicontohkan di sini, Bang. Ada Ada satu wash, paket, satu paketnya kan jadi sedikit, satu paket satu paket. seperti ini. Nah, buka, 2 bos, 1 serum. satu serum. Ya, ini Jadi yang dua satu kayaknya. wash, Ini serum. 2 yang begini ya. ya, dua yang begini. Oke, jadi saya sudah Ada. mencoba. Ini serum vitamin C dan ini sudah terdaftar di BPOM, Balai Produk. sudah uji kelayakan dan sudah diakui ini halal, 100% halal, pemirsa. Dan tidak memiliki efek samping karena terbuat dari bahan dasar yang alami. Karena memang mengingat penciptanya ini adalah lulusan Amerika yang juga menjadi orang penting di dunia kecantikan khususnya perusahaan besar ini, tidak tanggung-tanggung ya. Orang Ya. dari Martha Tilaar. Kita tahu sendiri Martha Tilaar adalah kiblat dan sejarah kosmetik Indonesia. Ini tidak lepas juga. Jadi dia di bawah PT ACI atau Aura Cinta Indonesia. Oke, jadi saya sudah coba pakai, apalagi untuk di sini ada facial wash, sabun mukanya ini tidak berbusa atau busanya sedikit. Saya sempat, Bang, masuk di hotel-hotel istilahnya bintang 4 atau bintang 5. Rata-rata mereka menyiapkan sabun yang hampir sama kualitasnya dengan ini. Ya. Jadi di sini saya berpatokan bahwa ini adalah produk yang berkualitas dan terjangkau. Otomatis dengan hasil yang tidak diragukan lagi ya, Bang. Ya. Oke, nanti kita tunggu produk-produk lain dari Rinal. Oke, satu tambahan, Bang. Untuk bergabung di bisnis renal ini ada pendaftarannya. Oh, Atau kita pendaftaran. join, Ya. pendaftarannya itu 149.000 Ya. per member atau per orang. Oke, jadi pertanyaan satu, Bang, saya potong. Kenapa tidak dibulatkan menjadi 150.000? Itu kan tanggung. Ya, memang di sini sungguh luar biasa karena owner dan pemilik itu sudah menciptakan itu harga tidak bisa dirubah 149. Karena Berarti- 149 ini memiliki arti. Oh iya, memiliki makna dan Ya, arti yang memiliki tertentu makna. untuk Mungkin mencipta. menurut owner dan pemilik itu angka 1 itu yang punya Tuhan. Ya. Artinya kelebihan, kekuatan itu semua hanya dari Tuhan. atas. Ya, luar biasa. Angka 4 itu orang Manado bilang susah-susah dulu. Orang Ya. harus kerja keras. Betul. Nanti setelah di 9 kita ada angka puncak sukses. Dan Sempurnaan 149 itu adalah kesuksesan kita nantinya. Oke. Sehingga untuk join di bisnis ini hanya diperlukan 149 setiap Ya. member. Jadi 149 sudah mendapatkan 2 facial wash dan 1 serum vitamin C. Ya, benar, Bung Nando. Dan ini sangat tidak merugikan karena saya juga sudah mencoba memakainya dan memang luar biasa, ini sampai ketagihan, bahkan istri di rumah sampai minta dibelikan lagi. Ya. Jadi memang kita tunggu produk-produk yang lain dari Rinal sendiri. Oke, kita jangan kemana-mana dulu karena habis ini kita akan dilanjutkan dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Oke, pemirsa, pada saat ini juga saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa, juga hadir jauh-jauh dari Jakarta di sini, pemirsa. Kalau tadi kita sudah didampingi oleh Ketua
Markas Daerah Laskar Merah Putih Perjuangan Sulut. Kali ini hadir bersama kita di sini Wakil Ketua Umum atau Ibu Angel, saya sapa dengan hormat, dari LMPP Pusat. Oke, dan beliau juga yang tadi kita sempat bahas mengenai produk Rinal. Nah, yang bersangkutan telah hadir di sini adalah owner dari Rinal sendiri. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung saja perkenalan dengan Ibu Angel. Halo, apa kabar Bu? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah, Ya, keluarga di sehat. rumah bagaimana, sehat Bu? Sehat. Ya, Alhamdulillah, puji Tuhan. Bu bisa berbagi dengan saya dan juga masyarakat yang ada di rumah. Tetapi untuk sebelum lebih lanjut mengenai Ibu Angel, kita perkenalkan atau saya bisa tanya-tanya sedikit tentang latar belakang Ibu Angel dan kerjaan dan istilahnya di kepengurusan LMPP pusat sendiri seperti apa. Bisa Ibu perkenalkan dulu. Terima kasih. Nama saya Angel Jane, asli Sulawesi Utara, Minahasa, lahir di Minahasa Selatan, domisili sementara di Minahasa Utara, Ya, menetapnya di Jakarta. luar biasa ini. Memang narasumber kali ini dari jauh semua. Tapi yang paling jauh karena dari Jakarta langsung. Ya, Bu. Status eh, sendiri seperti apa Bu untuk status hubungan, kerjaan atau Status hubungan menikah, sudah menikah? suami satu, Satu. anak dua, Ya, cucu mau dua. ya, luar biasa. Jadi untuk kalian yang lihat sosok yang cantik ini jangan banyak berharap karena ini adalah seorang wanita cantik, wanita karir yang sudah berumah tangga tentunya dan sangat setia. Oke, Bu, saya ingin bertanya mengenai struktur Laskar Merah Putih Perjuangan yang ada di pusat. Bisa berbagi sedikit dengan kami dan juga saya dan juga masyarakat yang ada di rumah. Struktur organisasi yang ada di pusat sekarang ini luar biasa. Luar biasa hebat, dalam arti orang-orang hebat yang ada di kepengurusan yang ada di Mabes. Di antaranya ya banyaklah Bang Nando. Ya, Orang-orang yang punya nama, yang punya power, yang bisa kita lihat dan sering kita lihat walaupun mereka tidak kenal kita tapi kita kenal mereka. berarti itu adalah salah satu penyebab bahwa perkembangan Laskar Merah Putih Perjuangan begitu cepat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, Bu, Angel, saya ingin bertanya sedikit tentang pengalaman Ibu di Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri seperti apa sih sepak terjangnya sampai ada di posisi wakil ketua umum. Ini karena tidak gampang, saya tahu bahwa seorang putra ataupun putri daerah menjadi petinggi di pengurusan organisasi tingkat pusat. Mungkin Ibu bisa share di sini sampai hal itu terjadi. Itu terjadi pengalamannya yang sangat luar biasa. Pengalaman dan perjuangan. Di situ ada air mata, Aduh, ini sudah dibayangkan ini tapi diganti dengan air mata kebahagiaan. biasa. Asal muasal saya masuk di LMPP pertama, saya ditunjuk sebagai Ketua Provinsi Sulawesi Utara sebelum Bang Hendra. Bang Hendra. Ya, semenjak corona kemarin, akhirnya saya sudah tidak bisa kembali lagi Ya. ke Sulawesi Utara. Saya menetap di sana, di Jakarta. Dan 2-3 bulan selama perjalanan itu, saya menunjuk Bang Hendra untuk menggantikan posisi saya sebagai Ketua Provinsi atau Kepala Mada Daerah Sulut. Selang perjalanan waktu, luar biasa tantangan dan ujian yang kita hadapi. Apalagi sebagai ketua. Banyak fitnah di situ, Bang. Banyak bully. Ya, kita tahu persaingan. Orang Manado itu bilang Carlota. Dengan ujian itu sampai detik ini luar biasa. Tapi kita berani siap tantangan. Itulah namanya perjuangan. Kita diterpa dengan lika-liku kehidupan yang sangat luar biasa di dalam kepengurusan Mada Provinsi. Sepak terjangnya yang susah untuk diungkapkan. Berarti tidak lepas dari proses yang begitu. Apalagi Ya. organisasi ini kan baru 2 tahun.
Ya, 2 tahun ini luar biasa. Apalagi yang di Sulut. Di Sulut baru menghitung berapa bulan. Ujiannya silih berganti. Tapi yakinlah, selama kita jalan dengan niat yang positif, berkat yang akan datang akan mengalir yang luar biasa. Memang luar biasa pemirsa, apalagi tujuannya ini memang hal-hal yang bagus, apalagi mengenai kecintaan terhadap NKRI. Otomatis kita sudah bahas tadi mengenai visi misi dari Laskar Merah Putih Perjuangan sendiri. Nah, di sini saya akan bertanya lagi kepada Ibu, apa yang memotivasi Ibu sebagai seorang sehingga menjadi owner atau memiliki inovasi untuk menciptakan produk Rinal bersama dengan Pak Riki tentunya. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai organisasinya, saya akan lebih tekankan di sini untuk produknya karena hadir bersama kita tidak tentang owner atau salah satu pemilik saham terbesar di produk Rinal sendiri. Ya, Rinal ini karena pemiliknya juga orang putra dan putri Sulawesi Utara. Ya. Kenapa tidak kita mulai dari sini? Oke. Dan kenapa tidak juga kita berkembang dari sini? Karena kosmetik yang kita hadirkan ini semua herbal. Jadi mungkin ibu-ibu cuman berpikir kosmetiknya cuman khusus untuk ibu-ibu. Ya. Tapi jangan salah, ada juga untuk buat para lelaki. Ya. Tapi itu ada di produk yang berbeda. Ada di produk tapi bertahap. Oke, kita tunggu produknya, Bu. Masyarakat yang di Sulawesi Utara terlalu dimanjakan dengan kehidupan dan super mewahnya. Maksudnya gengsi khusus orang. Mewahnya apa ya, bahan baku di sini yang tanpa disadari itu punya Iya. arti dan nilai yang luar biasa. Ya. Lanjut, Bu, untuk Rinal sudah Ibu jelaskan, istilahnya kalau yang tadi dari produk Rinal ini kan ada tadi dijelaskan oleh Bang Hendra, oleh singkatan dari dua nama, Bang Riki atau Ricci dengan Bu Angel. Ya. Awal mula ketemu dengan Pak Ricci seperti apa sehingga bisa menimbulkan satu komitmen yang luar biasa seperti ini dan membuahkan gerakan yang begitu spektakuler. Asal muasal saya ketemu dengan Pak Riki itu hanya diperkenalkan oleh seorang teman. Orang Sulawesi Utara juga. Ya. Perkenalan kita itu begitu singkat. Kalau orang Manado bilang langsung connect. Connect. Ternyata sama-sama orang Manado. Iya. Dia Nah, di situ kita berbagi cerita dan berbagi pengalaman, berbagi sharing informasi apa yang bisa dikembangkan di dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Sekarang dengan kondisi COVID, kita semua untuk ke kantor juga sudah dibatasi, pertemuan juga sudah dibatasi. Iya. Mau tidak mau, kita sekarang pakai digital. Jadi yang punya rata-rata kan zaman sekarang anak-anak aja di bawah umur sudah bisa pakai HP Android. Ya, betul sekali. Daripada kalau orang Manado kan HP Android itu daripada dipakai omongin orang, mendingan HP itu dipakai untuk pemasukan, Menghasilkan. ya pemasukan yang positif dan bisa berbagi. Mungkin orang melihat ini 149 kita buat jajannya, kita kalau ketemu orang ngopi itu di rumah kopi habis berapa coba perbandingannya? Paling kurang 50.000 itu, Bu. 50.000. Paling kurang. Apalagi yang orang perokok, sehari Aduh, itu iya. merokok berapa bungkus, harga serokok itu berapa. Nah, dan rata-rata kebanyakan orang satu hari 2 bungkus. Juga ada. Ada ya. Ya sudah terhitung 50 ribuan ya. Jadi menghabiskan di Ya, sehari-hariannya bisa 100 sampai 200.000 ya. ya apalagi kalau kita kongko-kongko ketemu orang di Iya. luar. Sudah habis berapa coba. Nah, dengan bisnis ini kita ciptakan entrepreneur muda yang pengusaha-pengusaha. Sekarang kan zaman milenial. Di Jakarta itu umur 20 tahun sudah ada direktur perusahaan, pengusaha sukses. Nah, kenapa tidak di Sulawesi Utara kita kembangkan seperti itu? Kita ciptakan dalam kondisi COVID begini, kita bangkitkan jiwa anak-anak muda yang ada di sekitaran kita. Tapi kita bisa Iya. kerja via Aplikasi online. kita main online. Nah, di sini Jadi- program dari LMPP juga untuk merangkul semua masyarakat yang ada di Ya. bawah. Karena tidak semua organisasi ini bisa berpikir untuk
kesejahteraan anggota dari segi finansial atau ekonomi ya. Ya, Karena betul. saya juga orang organisasi, terus terang tidak semua organisasi bisa berpikir seperti ini. Lebih lanjut, tadi saya juga sama Bang Hendra sudah membahas mengenai RMPP online sendiri yang setidaknya memiliki kaitan kuat dengan Laskar Merah Putih Perjuangan. Ya. Dan kita sudah membahas mengenai Rinal dan akan ada produk-produk yang hebat ke depan. Memang Ibu Angel di sini berperan penting untuk pendidikan karakter dan anak bangsa tentunya yang lebih cinta akan NKRI. Oke Bu, untuk menutup kegiatan pada malam hari ini bisa dikatakan motivasi untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Satu dua kata yang istilahnya bisa memotivasi karena saya lihat dari sepak terjang dan karirnya Ibu Angel ini begitu luar biasa. Dari cuman istilahnya tidak ada bedanya dengan putri atau noni-noni Minahasa orang bilang sampai berkiprah di pusat ini satu hal yang luar biasa, apalagi bisa menjadi owner di salah satu perusahaan kecantikan seperti ini. Kira-kira ada satu tips dan trik dan yang bisa berbagi dengan teman-teman atau saudara yang ada di rumah. Ada tips yang begitu hebat dan luar biasa. Ya, betul. Satu, jangan putus komunikasi langsung dengan yang di atas. Itu kunci dari kesuksesan. Luar biasa ini. Saya cuma minta ke saudara-saudara semua, teman-teman semua, di mana aja berada, jangan pernah lewat. Ya, karena doa itu gratis dan hadiahnya sangatlah fantastis. Tapi kan ada yang bilang berdoa saja tanpa bekerja itu sama saja dengan nihil. Ya, harus usaha dong. Iya. Dalam arti usaha banyak sabar, jalani dengan ikhlas, kuncinya selalu berpositif dengan siapapun yang Bang Nando ketemu. Dengan kita niat positif akan menghasilkan yang positif juga. Itu. Oke, satu lagi Bu, ada tips mungkin karena tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sepak terjang untuk sampai di titik seperti ini adalah hal yang tidak gampang. Tentunya melewati proses yang begitu panjang, begitu pahit dan begitu luar biasa. Kalau mungkin ada di posisi orang-orang tertentu atau orang lain mungkin sudah tidak sanggup ini Bu. Apa yang membuat Ibu tetap yakin dan tetap berkomitmen untuk sampai ke tujuan sampai ada di titik seperti ini? Saya di organisasi ini ya luar biasa pengalaman, dan saya masuk dalam organisasi ini bukan baru organisasi ini. Memang sudah ada latar belakang Ya, orang yang dalam artian tahu kan terbiasa berorganisasi. dari zaman soksi sampai seksi. Oh, Canda, Bang Nando. Ya. Semua kan tahu di mana organisasi terbesar dulu pertama itu dari zaman Soeharto itu soksi. Saya sudah masuk dari organisasi itu awal. luar biasa itu pasti. Dan organisasi-organisasi yang sangat luar biasa dan wow di Jakarta sana, di ibu kota. Saya harus banyak berburu ini pada beliau. Tapi saya juga butuh pengalaman-pengalaman dari Bang Oke. Nando. Ini memang kali ini saya didampingi oleh narasumber yang begitu menghibur dan begitu banyak membagi pengalaman dan tips-tips kehidupan untuk lebih ke depan. Dan yang paling saya garis bawahi adalah mencintai negara Indonesia. Tidak harus kita masuk sebagai jadi TNI polisi ya Bu. Iya, Ya karena memang terbatas. Dengan Laskar Merah Putih sendiri, perjuangan sendiri, kita sudah bisa mencintai dan menjaga tanah NKRI dan menjaga harga dan martabat negara Kesatuan Republik Indonesia. ada pesan satu lagi Bang Ah. Nando. Ada Bu, silakan. Jadilah diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain dalam diri. Bang Nando. Jadi dari diri sendiri ini yang memang sebenarnya harus ada kepercayaan diri lebih Ya, dulu ya. Karena kebanyakan orang tidak percaya akan diri sendiri sampai tidak bisa sampai ke tujuan yang ditargetkan ya Bu. ya, Jadi itu adalah modal utama seorang Ibu Angel bisa ada di titik seperti ini kan. Jadi sampai pada tahap ini terima kasih sudah hadir di studio saya. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf.